Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Jumat tanggal 17 Maret 2023, saya kelompok 3 Eva Yohana Rosi dari SMA Negeri 1 Sukor dan rekan saya Ibu Siti Uun Masula dari SMKN 1 Jatirejo. Hari ini kita akan melakukan praktek coaching bersama dengan durasi waktu kurang lebih sekitar 30 menit. Jadi kita akan berganti peran menjadi coach dan menjadi coachee. Seperti itu Bu Uun ya. Baik, untuk kesempatan terlebih dahulu adalah Bu Eva. Bu Eva ya, berarti saya yang akan berperan menjadi coach dan Bu Uun berperan menjadi coachee. Bisa kita mulai Bu Uun ya? Siap. Assalamualaikum Bu Uun. Waalaikumsalam Bu Eva. Iya, kemarin malam WA nggih nyenengan kalau pengen ngobrol-ngobrol dengan saya ya Bu Uun ya. Iya ini Bu Eva, ada sedikit masalah di kelas saya. Barangkali Bu Eva bersedia atau ada waktu luang hari ini Bu? Siap. Oke, makasih Siap. Saya sebelumnya. bersedia. Kita ngobrolnya di mana nih Bu Uun? Cari tempat yang santai barangkali Bu. Kita hijrah ke taman di depan. Boleh kita cari tempat yang santai, yang nyaman, sekiranya kita sama-sama rileks untuk ngobrol ya Bu Uun ya. Iya Bu Eva. Taman yang di samping sini aja ya, yang nggak terlalu jauh dari ruang guru. Nggih, siap. Oke, gimana Bu Uun? Apa ini yang mau diobrolin pagi ini? Ini loh Bu Eva, yang untuk si Wahyu kelas 11 TITL 2. Bu Eva ngerti nggih? Si Wahyu itu loh Bu, yang pinter Pak itu loh. Wahyu. Nah, Nah, loh dia itu kan betul. dia itu bisa kalau praktek. Gimana? Kenapa? Iya, Ada apa dengan Wahyu? kan di peserta LKS ini Bu Eva, Wahyu ini sebenarnya. Ternyata Itu ya. kemarin ketika saya coba bertanya padanya, ternyata si Wahyu ini loh Bu, di prakteknya itu banter, cepat selesai, kemudian benar. Tapinya untuk masalah teori, sepertinya dia ini masih kurang gitu loh, untuk masalah teorinya. Gitu ya. Lemah di Iya. teori. Tapi saya kalau melihat Wahyu sih bisa ya sebenarnya anaknya ya. Cerdas Bu, kategori tinggi sebenarnya. Tapi ya itu tadi, saya kemarin itu ketika mencoba menggali keterampilan tentang kemampuan materinya, ternyata masih tergolong lemah untuk si Wahyunya ini Bu Eva. Iya. Jadi gini, Bu Uun kan nanti terakhir juga ada jam ya? Iya Bu, betul. Oh, samaan. Saya nanti jam 9.10 juga ada jam. Jadi kita ini kan mungkin ngobrolnya nggak bisa yang terlalu lama gitu ya Bu Uun ya. Baik, Iya, dari percakapan kita kali ini kira-kira Bu Uun ini nanti pengennya itu kira-kira memberikan Wahyu stimulus yang bagaimana? Atau kalau dari pengamatannya Bu Uun, Wahyu ini kira-kira itu memerlukan treatment yang bagaimana? Kalau melihat ceritanya Bu Uun tadi ya Wahyu itu sebenarnya pinter dalam keterampilan, tapi kurang kalau dia dalam pemahaman materi. Kira-kira kalau menurut pengamatan Bu Uun yang mungkin Bu Uun kan ada di kelas itu terus ya, jadi bisa mengamati Wahyu dengan cukup baik. Kalau saya kan beda, saya nggak masuk di kelasnya Wahyu, tapi dia sering juga sih ngobrol dengan saya di ruang guru. Nah, ini kalau menurut Bu Uun bagaimana ini?
Ya, pertama sekali saya ini kan melihatnya si Wahyu adalah kandidat kita untuk LKS. Kemudian nanti di LKS itu selain dinilai kompetensinya, skill-nya untuk praktek, dia ini nanti juga harus presentasi, Bu Eva, atau barangkali menjawab Betul. pertanyaan-pertanyaan jurinya. Nah, kalau dia masih lemah di teori, berarti kan saya ini harus mempunyai langkah-langkah atau planning bagaimana si Wahyu ini bisa meningkat literasinya atau pengetahuan dasar tentang teori atau materi kelistrikan, Bu Eva. Betul, betul, betul juga sih yang Mhm. disampaikan oleh Bu Un. Jadi siswa itu kan atau murid nggak hanya bisa memahami satu satu titik saja, misalkan hanya keterampilannya saja, tapi kan tetap harus diimbangi ya Bu Un dengan pemahaman Iya, materi ya. eman-eman Bu Gini nih Eva, Bu, sudah ini iya ya. emang ya. Ya itu sebenarnya wis pandai, cuman karena materinya kurang. Jadi kalau pada saat pemahaman secara textbook atau materi, Mhm, jadi kurang kurang bisa maksimal. Gini nih, iya. misalkan ini saya membuat sebuah grade nilai. Menurut Bu Uun dari angka 1 sampai angka 10, Wahyu ini pemahamannya materi levelnya berapa Bu? Masih sangat rendah saya kira Bu Eva, di angka 6. Kalau keterampilannya saya sudah bisa memastikan dia di 9,5 sudah bisa keterampilannya itu. Itu ya. Bagus, dia sudah mateng, mungkin karena dia kemarin praktek di industri yang bagus, di PT SCE itu, tapi untuk materinya dia masih di angka 6 barangkali Bu Eva. Oh iya, Masih Bu di Eva angka 6. iya, kan masih butuh ini drilling atau strength Betul, betul, untuk betul. dia mencapai hal itu. Saya tadi mengatakan level angka 1 sampai 10, Wahyu untuk pemahaman materi di angka 6. Iya, Terus sekarang kira-kira Bu Uun ini menginginkan pemahaman materi Wahyu itu di angka berapa? Di level berapa? Yang Ibu ya. inginkan, yang Bu Uun inginkan misalkan. Mmm, Kalau untuk sementara target saya, dia seharusnya masih minimal nggih, minimal naik ke level 8 barangkali sudah cukup lah di Level level 8 8 ya. 2 Nah, tingkat lagi, dari iya. ya dari tadi pendapatnya Bu Un yang Wahyu saat ini untuk pemahaman materi level 6, Bu Un pengen ya, namanya kita sebagai pendidik pasti kan Nah, pengen mengalami kenaikan ya peserta didik betul, kita. Bu Un ya. kan ingin Wahyu ini untuk pemahaman materi kurang lebih bisa naik 2 tingkat lah, 2 poin menjadi angka 8 atau di level 8. Kira-kira apa yang diinginkan Bu Un atau yang dilakukan Bu Un agar bisa sampai di level 8 Bu Un? Iya, kalau saya Bu Eva, misalnya nih, untuk meningkatkan pengetahuan ya, pengetahuan tentang materi kelistrikan, anak ini saya beri penugasan tambahan, membuat resume terkait teori-teori dasar kelistrikan, eee, bagaimana nggih? Atau barangkali ini memberi tugas membuat artikel sehingga dengan Oke, demikian anak ini berusaha mencari materi, mencari literasi, mencari lisensi atau apa nggih, berusaha iya, sambil memenuhi tugas yang saya berikan, nanti anaknya itu secara otomatis bisa menambah wawasannya, memperluas ini pengetahuan tentang materi-materi kelistrikannya. Atau bagaimana Bu Eva ya? Eee, saya ini juga itu bagus Bu, sih. apa jenenge, merasa apakah sistem pembelajaran saya di kelas ini, masih kurang ya untuk memberikan porsi, tentang teorinya. Jadi apakah saya selama ini itu, ini terlalu banyak ngedrill mereka-mereka murid-murid ini di praktek saja fokusnya. Mungkin jadi salah satu alternatif untuk ke depan saya akan memberikan ini, apa,
teori juga porsi yang lebih banyak daripada pembelajaran kemarin-kemarin. Tas pundi tas pundi? Betul betul. Eee, Baik sih, Bu, sudah. Jadi kan kalau masalah Pak Bu Uun pengennya apakah pembelajaran Diberi saya selama ini kurang menarik atau bagaimana gitu. Berarti kira-kira iya. yang diinginkan Bu Uun itu pembelajaran yang seperti apa? Kurang lebihnya. Kalau nggih, kalau melihat melihat, karakteristik Wahyu, keterampilannya sudah bagus, kemudian yang kurang atau lemah adalah di teori, barangkali saya nanti akan mencoba melakukan pembelajaran yang berbeda, yakni, memberikan porsi yang lebih. Kalau sementara ini saya kan hanya memberikan, ini channel yang harus dilihat, ini link yang harus dipelajari. Lah, bisa jadi mulai besok saya ini memberi penugasan khusus yang seperti portofolio gitu, ada ini hasil karyanya anak-anak tentang teori-teori mengenai kelistrikan. Tidak hanya saya fokuskan di materi praktek saja. Ngoten Bu Eva. Baik, baik. Bagus Bu Uun sudah cara penjenengan membuat kira-kira rentetan atau plan untuk bisa menstimulus Wahyu. Mungkin tidak hanya Wahyu saja ya, mungkin bisa dengan murid-murid yang lain dengan stimulus tersebut bisa meningkatkan pemahaman materi anak. Nah, sekarang nih Bu tadi kan sudah detail banget membuat sebuah rencana ke depan karena Bu Un pengennya Wahyu bisa memahami materi bisa sampai di level 8. Menurut Bu Un, kapan nih panjenengan bisa melakukan hal tersebut untuk bisa mewujudkan siswa didik dengan peserta didik dengan wabil khususnya untuk Wahyu bisa memahami materi dengan level yang Bu Un tadi inginkan sampai di level 8. Kira-kira kapan nih Bu Un bisa Iya, bisa iya. melaksanakan hal tersebut? Seharusnya hal ini termasuk masalah yang urgent, Bu Eva. Mungkin nanti saya akan ada jam pelajaran di akhir nih, ketemu sama si Wahyu. Nah, kalau Bu Eva tadi menyarankan treatment ini tidak Oh, itu hanya untuk si Wahyu atau teman-teman yang lain barangkali juga demikian, hari ini nanti saya akan adakan identifikasi tes, bagaimana anak-anak secara global, satu kelas ini apakah iya semuanya itu lemah di teori seperti si Wahyu atau enggak. Jadi rencananya saya nanti langsung saya eksekusi Bu di jam terakhir ini perihal ini. Kemudian setelah siap, itu, siap. Berarti kan termasuk gerak cepat ini. betul, betul. Ya, kalau menurut saya nanti apapun hasilnya yang siang nanti saya lakukan tes atau ini akan saya lakukan treatment pada pertemuan selanjutnya. Hari Selasa saya ketemu dengan si Wahyu Alasan. lagi. Hari Selasa. Mm-mm, Akhirnya mm-mm. di hari Selasa itu akan saya lakukan mungkin ya dengan penugasan atau dengan penugasan apa tadi resum atau penugasan pembuatan artikel. Pokoknya bagaimana ceritanya si Wahyu dan teman-teman yang mungkin juga lemah dalam teori mempunyai literasi yang lebih baik tentang teori. Gitu Bu Eva. Bagus sih Bu. Jadi setidaknya setelah kita ngobrol hari ini, panjenengan sudah langsung aksi nyata atau kerja nyata langsung ya. Sehingga apa Iya, yang iya, kita iya, betul, bicarakan betul. atau yang kita obrolkan hari ini itu tidak hanya obrolan kosong belaka, tapi Bu Un sudah langsung gerak cepat untuk mempraktekkan plan-plan yang Bu Un inginkan agar Wahyu atau murid-murid yang mempunyai kelemahan dalam materi seperti Wahyu ini bisa terstimulus dan bisa maksimal pemahaman materinya, tidak hanya di Iya. pemahaman prakteknya saja. Seperti itu ya Bu Un ya. Betul, betul. Terima kasih loh Bu Eva sudah menjadi teman ngobrol yang baik untuk hari Alhamdulillah. ini. Iya. Ini saya dapat WA dari Waka Sarpras. Saya diminta untuk menghadap kepala sekolah nih Bu. Enggak apa-apa ya saya tinggal Bu Un ya. Iya, iya, enggak apa-apa Bu Eva. Terima kasih banget. Setelah ngobrol Tapi dengan Bu gini, Eva ini sepertinya saya punya solusi nih Bu. Sudah berapa hari itu saya pusing bagaimana ya treatment yang harus dilakukan pada si Wahyu itu.
Heeh. Siap, Ah, siap. Tapi jangan lupa Bu Un, nanti setelah hari Selasa, hari ini kan Bu Un nanti di jam terakhir sudah mempraktekkan ya. Kemudian hari Selasa juga betul. akan mempraktekkan. Nanti saya diinfo lagi ya Bu Un ya. Saya juga pengen dapat cerita nih tentang perubahannya Wahyu bagaimana setelah Bu Un Ah, memberikan treatment-treatment siap, seperti siap. itu. Mhm. Boleh ya Bu Un Siap, ya? kita ngobrol lebih dalam Oke, lagi. oke. Ya, siap, Bu, ya. Siap. Mohon maaf Terima ya Bu kasih Un, ini banyak. Bapak Kepala Sekolah sudah Ya, nunggu saya. Nggak masalah ya, saya tinggal ya. ya, ya, Assalamualaikum ya ya. Bu Un, Terima kasih, terima bye. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sesi praktek yang kedua ini, kita berperan, saya sebagai coaching-nya, Bu Un sebagai coach dalam praktik coaching ini. Waktu dipersilakan. Baik. Ah, selamat siang, Bu Eva. Assalamualaikum. Halo, Bu Waalaikumsalam, Bu Eva. Un. Ya Allah, Eh, terima kasih loh ya. iya, Tadi malam saya iya, telepon Bu Un. Pengen ngobrol-ngobrol iya. sebentar ini dengan Bu Un. Iya, Ada apa beberapa ini Bu nih Bu Eva? Un. Ada apa, ada apa? Apa yang mau diobrolin hari ini? Iya, kita ngobrol di mana ini Bu Un? Di ruang guru atau Ah, di perpus yang di dingin? perpus, di perpus. Ya, ya, di perpus aja Bu, lebih santai Ya, kayaknya yuk ya. kita ke Nyaman, perpus. ada AC-nya. Kalau di ruang guru Berangkat. terlalu ramai nanti nggak fokus saya ngobrolnya enggak. Iya, iya. Ayo, ayo berangkat ke sana, hai. Ya kita jalan ke perpus ya Bu Un. Hmm, Perpus kan juga nggih. dingin ini ruangannya. Iya, kenal Bu Eva? Ya nopo, apa yang mau Ah, diobrolin hari ini dengan saya ya? ini loh Bu Un, tadi malam itu saya sedikit galau. Galaunya itu kemarin pas di hari Kamis jam terakhir, kok Mhm. anak-anak pas pelajaran saya itu kayak nggak berminat gitu loh, nggak mood gitu loh. Moodnya itu kayaknya Iya. menurun. Saya akhirnya jadi berpikir, kenapa ya anak-anak kok sepertinya kalau pada saat jam-jam terakhir di pelajaran ekonomi itu kok moodnya atau antusias mereka belajar itu menjadi turun gitu. Dari pengamatan Bu Eva, situasi belajar yang demikian tadi, kemudian apa ini rencananya yang akan, dilakukan oleh Bu Eva? Ini sih Bu Uun, jadi saya melihat Hmm? anak-anak yang di jam terakhir, Bu Uun Ya, tahu sendiri kan saya ngajarnya ekonomi lintas minat, ekonomi dan akuntansi di kelas iya, MIPA. Sehingga kan mereka kadang, iya. ah pelajaran ekonomi nggak penting deh kan saya pentingnya fisika, Bukan kimia, faknya, bukan fak matematika kita gitu. gitu ya? Betul, Iya, betul. betul. Kan bukan faknya ya, Bun. Jadi Iya, kayaknya Nyun Sewu ada beberapa anak yang sepertinya menyepelekan gitu loh. Saya melihatnya dari situ sehingga kemudian pada hari Kamis saya lihat itu kok anak-anak di jam terakhir itu moodnya kurang, rasa ingin belajarnya berkurang. Saya mempunyai betul. pemikiran bagaimana kalau saya ini nanti atau saya punya ide nih Bun, yang akan saya lakukan tidak hanya di jam terakhir saja sih, saya akan membuat di jam-jam semua mata semua jam pelajaran saya. Saya mau membuat media pembelajaran yang menarik, Bu Un. Iya Bu Eva, betul. Untuk mengatasi hal demikian diperlukan, pembelajaran yang berbeda ya Bu. Tidak hanya monoton seperti yang kita lakukan. Dan anak-anak ada semangatnya, ada gregetnya gitu ya Bu Eva ya. Betul. Kemudian konsepnya iya, Iya. konsepnya Bu Eva untuk melakukan, perubahan atau pembelajaran yang menarik ini, mau dikonsep ke mana ini anak-anak? Jadi saya ini konsepnya mau membuat media atau media pembelajaran yang saya namakan edutainment, Bu. Jadi Wuss, edukasi dengan keren. entertainment. Dari judulnya saja loh Walaupun saya anak-anak suka sudah ini. jadi gini Bu Un, kan walaupun Iya, anak-anak iya. sudah usia remaja, usia SMA, tapi prinsipnya mereka kan masih anak-anak ya. Jadi setidaknya
saat saya melakukan kegiatan belajar mengajar, saya itu pengennya tetap menyesuaikan dengan kodrat zaman anak-anak, dengan kodrat alam anak-anak. Maka terbersitlah di pemikiran saya membuat sebuah model pembelajaran namanya edutainment. Jadi saya combine antara edukasi dengan entertainment, antara pelajaran dengan permainan. Menurut saya hal itu akan bisa meningkatkan daya tarik kegiatan belajar mengajar saya khususnya di bidang ekonomi di kelas MIPA ini Bu Uun. Itu sih seperti Iya. itu konsep model pembelajaran atau media pembelajaran yang akan saya gunakan Bu Uun. Nggih. Kemudian dalam pelaksanaan edutainment nanti yang real akan jenengan lakukan yang bagaimana ke anak-anak sehingga anak-anak ini ada konsep seperti game ya Bu ya, menyenangkannya tadi itu loh. Iya, iya. Kodrat anak masih suka Jadi bermain. gini, Iya, iya. sedikit Bisa. baik, Nggih. sedikit cerita enggak apa-apa ya Bu Uun ya? Enggak apa-apa, saya masih jam terakhir nanti. Jadi begini, saya akan membuat konsep permainan di dalam pembelajaran. Saya akan menggunakan layar monitor atau slide untuk menampilkan pertanyaan-pertanyaan dan saya juga akan membuatkan kartu jawaban yang akan saya letakkan di bangku depan Bu Uun. Jadi kartunya Kayak ini pun bermain tidak poker hanya gitu berupa ya? kartu Kayak betul itu betul. hafal ya, karena mungkin setingkat SMK dan SMA hampir sama senangnya anak-anak ya. Uno kan sebenarnya Terus kartu poker tidak diperbolehkan ya iya, dilakukan di sekolah betul gitu. betul. Nah ini Heeh. hasil sitaan itu daripada dibuang secara percuma, saya pun menggunakan media-media yang ada tujuannya bukan untuk apa-apa tapi untuk menarik anak-anak. Jadi awal mula, loh Bu kita mau Uno toh Bu? Sudahlah, kita lihat Unonya Bu Eva akan berbeda. Karena Iya casing iya. belakang Uno tapi depannya sudah saya tempel jawaban-jawaban dari berbagai pertanyaan yang nanti akan saya tampilkan. Jadi plannya nanti anak-anak akan saya bagi 2 kelompok Bu Un. Kemudian entertain-nya, kalau tadi edukasinya kan ada pembelajaran. Kebetulan ini nanti saya mau ambil di bab perpajakan Bu Un. Mungkin kalau pajak kan anak-anak familiar dan kebetulan memang sudah waktunya di KD 4.1 ini tentang perpajakan juga sih. Iya. Jadi nanti anak-anak saya bagi 2 kelompok. Mereka tidak hanya langsung datang ngambil jawaban saja, tidak. Tetapi mereka harus melakukan entertain, yaitu melakukan olahraga terlebih dahulu. Pun pasti ngerti kan, kelas Iya. 11 sekarang itu katanya Iya, angkatan COVID betul. ya Bu. Ya. Bener 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 bener. Angkatan Juga COVID untuk ini ini memang iya, secara mmm, fisik itu mereka masih lemah karena mereka adalah apa yang kelompok apa itu? Rebahan. generasi Nah, rebahan. Iya, betul. iya iya. Mmm. Nah, jadi Ayo kita mereka bangkitkan. sebelum betul ini salah satu saya mikirnya arek-arek anak-anak ini, murid-murid ini harus ada action lah setidaknya. Jadi Hmm. tidak hanya mereka ngambil lembar jawaban saja, tapi mereka harus melalui gerakan-gerakan yang sudah saya tunjukkan, yaitu Hmm. gerakan-gerakan sesuai dengan arah sepatu yang akan saya tata nantinya. Jadi mereka itu ngambil lembar lembar jawaban atau kertas jawaban itu tidak serta merta ngambil, tetapi mereka harus melakukan game terlebih dahulu yaitu menirukan arah sepatu yang telah saya tata. Jadi nanti ada sekitar 7 atau 8 sepatu yang saya tata. Kelas nanti akan saya pinggirkan semua bangku-bangku jadi anak-anak lebih leluasa, lebih fleksibel untuk bergerak. Jadi nanti sepatu ada yang menghadap ke belakang, sepatunya saya arahkan ke kiri, sepatu akan saya arahkan ke kanan, saya arahkan ke depan, nanti ke kanan lagi, ke kiri lagi. Nah, itu kan akhirnya membuat anak bergerak, Bu Un. Siapa yang paling siapa yang paling cepat sampai di depan, otomatis dia akan mempunyai kesempatan yang lebih banyak untuk memilih jawaban dari pertanyaan yang sudah saya tampilkan di slide tadi, Bu Un. Itu sih Iya. konsep atau plan saya untuk media yang menarik ini seperti itu, Bu Un.
Oh, bagus Bu Eva, apa yang jenengan plan-kan atau direncanakan oleh Bu Eva barusan. Iya Bu Eva, kalau menurut saya, selain untuk melatih ketangkasan ya, karena anak-anak bergerak, ini juga bisa Iya, memfasilitasi anak-anak yang dengan ini ya, keterampilan kinestetik, kebutuhan belajar yang kinestetik kan ya anak-anak harus bergerak nih, enggak ya? Heeh, kemudian Bu Eva, menurut Bu oke, Eva nih, oke. Masuk juga eee Bu Un ya, betul, betul sekali Bu Un. kalau menurut Bu Eva, setelah jenengan membuat konsep atau planning yang sangat bagus dengan metode edutainment ya, kapan ini Bu Eva mau Ya, menerapkannya? edutainment. Iya, Kebetulan hmm? nanti hari Senin, walaupun hari Senin itu katanya hari lagi bermalas-malasan karena setelah liburan. Nah, ini kebenaran. Betul. Hari Senin saya ada jam di kelas 11 MIPA 8. Jamnya jam terakhir lagi. Saya itu di Aduh, 3 kelas itu loh mesti dapat jam terakhir pun. Tapi itu menjadi pemacu saya. Menjadi iya iya. penyemangat saya bahwa saya bisa mengalahkan statement bahwa jam terakhir itu jam ampas atau karen-karen. Tapi insya Allah tidak setelah Iya, saya lowbat, menggunakan anak-anak yang sudah lowbat. media pembelajaran. Iya, jam Iya, terakhir lowbat betul. satuannya. Iya iya iya, mhm. Iya, iya, iya. Jadi insya Allah saya akan melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan ini insya Allah Senin besok. Sekarang kan hari Jumat Mmm, ya Bun. Jadi iya, Senin besok di kelas 11 MIPA 8 saya akan mencoba untuk menggunakan media edutainment ini kepada anak-anak khususnya untuk materi perpajakan. iya. Eee, suatu hal yang sangat bagus Bu Eva, jadi langsung di-action apa yang planning-nya seperti ini langsung gerak cepat seperti itu ya Bu Eva. Kemudian Bu Eva, untuk Gimana memastikan gimana? untuk memastikan bahwasanya edutainment ini bisa berjalan lancar, persiapan yang dilakukan Bu Eva barangkali bagaimana? Jadi gini, Mhm, saya sudah menyusun beberapa pertanyaan-pertanyaan. Kebetulan weekend besok Sabtu Minggu banyak waktu luang, kebetulan mhm, tidak ada acara kemana-mana. Jadi saya sudah menyusun beberapa pertanyaan-pertanyaan untuk kegiatan hari Senin besok, Bu Un. Kartu unonya sudah iya, saya ambil hari Kamis kemarin pada saat ada rampasan. tinggal tinggal menempel ini, Uno tinggal sudah, menempel. uno iya, tinggal menempel. Jadi sudah ngeprint-ngeprint juga sih jawaban-jawaban. Jadi media yang saya gunakan nanti itu tidak memerlukan biaya yang tinggi juga. Jadi saya hanya menggunakan barang-barang yang ada di sekitar atau di lingkungan yang saya miliki. Jadi sudah saya siapkan seperti itu. Nanti saya tinggal menyiapkan saja mau pinjam Mhm, sepatunya anak-anak di hari Senin besok. Kemudian sedikit memberikan arahan kepada anak-anak bahwa gamenya itu seperti ini, edutainment yang akan saya gunakan di 11 MIPA 8 nanti seperti ini. Insya Allah dari sedikit pemaparan saya anak-anak sudah bisa memahami. Jadi dari sini nanti saya juga bisa mengukur kapasitas anak-anak dalam menerima pembelajaran saya beberapa minggu yang lalu, Bun. Jadi di sini mhm, nanti akan ada 2 penilaian, ada 2 rubrik penilaian. Yang pertama bisa saya gunakan untuk rubrik nilai ulangan harian. Yang kedua mmm, saya gunakan untuk rubrik sikap. Karena kan kita kerja kelompok ya. Tadi saya mengatakan ada 2 kelompok. Jadi di situ saya juga akan melihat penilaian kerja mereka di dalam sebuah kelompok itu bagaimana. Sedangkan nanti untuk mhm, menjawabnya itu salah satu sudah bisa masuk dalam penilaian penilaian ulangan harian sih sudah saya iya, bisa masukkan di situ. Sehingga saya bisa mengetahui oh dari materi-materi yang sudah saya sampaikan, kemudian saya buat game edutainment seperti ini, pemahaman anak-anak di materi ini dan materi ini itu sudah sampai sekian gitu Bu. iya. Bagus, Bu Eva. Bu Eva, selain menjadi nilai UH dan nilai sikap nih, apakah bisa Bu Eva ini, apa, diberikan reward gitu barangkali? Kan 2 kelompok ini seolah-olah sedang bertarung ya, bertarung.
Iya. melakukan ada yang skornya atau nilainya ini paling bagus. Nah, rencananya Bu Eva untuk itu bagaimana nih? Tindak lanjut setelah satu kelompok ini Kalau menerapkan kalau reward ya? Heeh heeh. kalau Anak-anak reward cuma belum lah, belum saya berikan. Karena saya ingin setidaknya mereka hanya nanti saya takutnya itu mereka kalau ada game lagi, ayo menang-menangan kok oleh hadiah tuh kok Bu Eva. Saya takutnya seperti itu sih Bu Un. iya, betul betul betul, betul juga sih. Nggih, bener bener. Fair play maksudnya itu kita bermain secara secara jantan kalau bahasa bukan kita mencari kalah dan menang, Akan tapi menang. bagaimana kita bisa mendapatkan hasil dari apa yang sudah kita pelajari pada pembelajaran-pembelajaran yang minggu-minggu yang lalu. Seperti itu, Bu Un. Betul betul, salah satu pilihan yang bagus. Kita tidak menjadikan anak-anak, "Aku sing wis menang," ngono, "kamu belum menang," gitu. Nanti ada ini ya, ada gap atau apa ya namanya istilahnya Bu Eva, "Lah ternyata aku yang menang," seperti itu. Oke Bu Eva, ini jam sudah menunjukkan pukul waktunya ke kelas saya, gimana? Masih ada yang perlu diobrolkan atau bagaimana? Kalau saya melihat dari Alhamdulillah. heeh, Iya, kita iya, mohon maaf, mohon maaf. Mohon maaf sekali mengganggu, tapi saya terima kasih sekali ya Bu iya, Un ya atas waktunya sudah mau nggih, mendengarkan apa yang menjadi kegalauan saya semalam. iya. Kalau saya bisa menyampaikan kesimpulannya, dari obrolan kita hari ini, ide Bu Eva untuk membuat pembelajaran dengan konsep edutainment ini sangat bagus, Bu. Jempol 2 untuk Bu Eva. Nggih, jadi situasi kelas Iya, Bu nanti Un. bisa menyenangkan, kemudian anak-anak ada geraknya, apalagi di jam-jam terakhir, begitu ya Bu Eva? Iya, 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 iya. Nggih nggih, Bu Eva mohon maaf ya, saya tinggal dulu, saya ini ke kelas. Oke, baik sekali ya Bu Iya Un iya, ya. Jumpa lagi sampai nanti kita di ketemu ruang guru. lagi. Saya tak ngadem dulu di perpustakaan mencari sambil mencari Nggih, literasi untuk iya, kegiatan hari Senin besok. mhm, Oke, iya. baik. Makasih ya. Mohon Iya maaf, mohon maaf. iya, ya, Waalaikum. Bye, Bu Un. Nggih, Alhamdulillah praktek coaching hari ini dari kelompok 3 sudah terlampaui insya Allah dengan lancar ya Bu Un ya. Walaupun ada sedikit kendala sinyal karena di rumah saya jujur ada pemadaman listrik dan hujan sangat deras sekali, tapi alhamdulillah itu semua tidak menjadi kendala dan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Bu Un sudah berpartner dengan saya dalam kegiatan coaching hari ini di modul 2.3.